Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah kejadian dari seorang santri di pondok pesantren PPTQ Al-Hanifayah di Mojo, Kediri, Jawa Timur, atas nama Bintang Balkis Maulana usia 14 tahun yang sangat menyedihkan. Orang tuanya mengirimkan Bintang untuk belajar di sana, tapi pada saat Bintang itu pulang ke kampung halamannya, asal dari Kampung Anyar, Kendeng Lembu, Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi, justru malah Bintang dalam kondisi yang sudah dikain kafani. Ini ada apa sebenarnya kronologinya? Termasuk kebohongan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengantarkan jenazah Bintang pulang ke rumah orang tuanya. Ada keterangan dikatakan sama Gus Fatih, ini adalah salah satu pengurus pondok pesantren. Dia mengatakan bahwa ini Bintang meninggal dunia karena dia terjatuh di kamar mandi. Jatuhnya seperti apa ya Pak ya? Kok bisa sampai seperti ini meninggal dunia? Kemudian juga pada saat orang tua dari Bintang meminta dan juga memohon, menangis untuk dibuka kain kafannya. Ini ada juga salah satu rombongan yang juga mengantarkan Bintang ke kampung halaman yang namanya itu adalah Fatih kalau nggak salah. Ini juga masih sepupu korban sebenarnya. Dibilangnya, Bu, Bapak jangan dibuka kain kafannya karena Bintang sudah suci. Ini ada apa sih? Kenapa sih dibodoh-bodohin gitu dengan kejadian seperti ini? Makanya dengan kekonyolan yang terjadi luar biasa yang dilakukan oleh oknum-oknum ini, menurut aku nggak heran pada saat keluarga, pada saat menerima kedatangan jenazah Bintang, itu langsung histeris, marah-marah, bahkan langsung membawa orang-orang yang mengantarkan Bintang itu ke kantor kepolisian terdekat. Dan saat ini AKBP Brahma Setio Priyaji, Kapolres Kediri Kota, ini sudah menetapkan ada 4 tersangka. 4 tersangka ini adalah rekan-rekannya Bintang sendiri. Ada seniornya dan juga rekan sesama yang belajar di sana. Pertama itu adalah inisialnya MN, usia 18 tahun, asal Sidoarjo. Tersangka kedua adalah MA, 18 tahun, asal Nganjuk. Dan ketiga adalah AF, 16 tahun, asal Denpasar. Dan AK, 17 tahun, asal Surabaya. Ini sudah bisa dipastikan bahwa mereka terlibat dengan peristiwa ini. Kronologinya seperti apa? Jadi ini kronologi yang disampaikan dari Ibunda Bintang dan juga kakaknya mengatakan bahwa di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dikatakan bahwa Gus Fatih, salah satu pengurus di pondok pesantren tersebut, mengatakan bahwa pagi hari itu, hari Jumat 23 Februari, dikatakan bahwa Bintang ini dilarikan ke rumah sakit oleh salah satu saudaranya yang bernama Fatahila. Pada saat dibawa ke rumah sakit itulah Bintang sudah tidak tertolong. Lantas apa yang menyebabkan Bintang dibawa ke rumah sakit? Ini katanya Bintang itu adalah terjatuh di kamar mandi. Yang uniknya adalah begini teman-teman. Ini kan lokasi kejadiannya itu berada di Mojo, Kediri, Jawa Timur lokasinya. Tapi kenapa dari pihak pondok pesantren sudah jelaslah mereka juga orang dewasa, mereka orang berpendidikan. Jelas kalau ada kejadian seperti ini, masa langsung percaya begitu aja? Gimana nggak aneh gitu ya? Kenapa mereka nggak langsung lapor polisi, tapi malah dipulangkan jenazahnya? Ini kan sangat janggal. Dari pengecekan yang dilakukan secara manual oleh keluarga Bintang ini, pas dibuka ya, kain kafannya kan awalnya nggak boleh dibuka, katanya ini sudah suci begitu. Pas dibuka itu ada beberapa data yang disampaikan di foto-foto juga. Pertama itu ada luka yang melingkar di lehernya Bintang, terus juga hidungnya itu bengkok, bonyok lah. Terus ada juga sundutan rokok di kaki dan juga ada luka terbuka di dada. Ini parah banget sih kalau dibilang katanya terjatuh. Ya untuk Gus Fatih, pengurus pondok pesantren, harus didalami sih menurut aku untuk kepolisian dari Kediri Kota. Kenapa Gus Fatih itu harus berbohong begitu? Masa dikatakan bahwa dia ini terjatuh di kamar mandi. Bagaimana ceritanya? Coba dilogikakan. Terjatuh di kamar mandi, kok bisa ada yang di leher? Itu kenapa? Terus kok ada luka-luka bakar? Menganga itu gimana ceritanya? Apakah kamar mandinya itu berada di tengah-tengah neraka begitu? Jadi terbuka semuanya. Ini kan sangat mencederai rasa keadilan dan juga logika kita. Kemudian juga ada salah satu hal yang sudah disampaikan dari Kapolres Kediri Kota, keempat tersangka ini sudah dilakukan penahanan dan pasalnya ini membuat aku agak ngeri-ngeri sedap ya, karena apa, ini kan usianya masih
berapa nih, 17 tahun, 18 tahun, 16 tahun. Kalau untuk yang 18 tahun sih bisa untuk hukumannya yang maksimal, tapi kalau yang masih di bawah umur 16, 17, ini yang menurut aku mereka bakal mendapatkan keringanan karena pasal yang dikenakan sekarang itu adalah pasal 170 dan juga 351 tentang penganiayaan berat dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Dan kalian tahu untuk undang-undang perlindungan anak itu, seingat aku ya, anak-anak yang melakukan tindakan kriminal itu hukumannya maksimal nggak boleh lebih dari 10 tahun. Gila, ini Bintang udah meninggal dunia loh. Yang paling menyedihkan lagi, dikatakan di sini ada ibunda dari Bintang, Susanti ya, ada chatan yang dikirimkan itu kurang lebih 4 hari sebelum kejadian, tepatnya adalah di hari Senin 19 Februari 2024, Susanti, ibunda dari Bintang, itu menunjukkan chat-chatnya. Intinya Bintang ini ngerengek untuk minta dijemput pulang. Misalnya ada beberapa capturean yang sudah beredar di media massa, WhatsApp antara ibunda dan juga Bintang. Pertama, ini ada miss call, ibunya miss call ya, tapi nggak, oh ada miss call tapi nggak diangkat. Kemudian ibunya nanya, kenapa Tang gitu ya, sini jemput Bintang, kenapa lagi bilang, kenapa lagi bilang, sabar tunggu Ramadan nggak bisa Tana gitu ya. Terus nggak bisa nunggu Ramadan, katanya nggak bisa, bentar lagi bulan puasa liburan nggak usah balik lagi dah kalau mau berhenti gitu katanya. Terus bentar lagi bulan puasa liburan nggak usah balik lagi, dan kalau mau berhenti nggak apa-apa. Iya ma gitu katanya, cepat mas sini. Terus ini ada beberapa kata-kata yang dikatakan bahwa nggak kasih, cepet mas sini, nggak kasihan sama Umi Tana, aku takut. Umi punya anak kecil, dikirim uang ya. Enggak, cepat sini, aku takut ma. Masa masa tega sih gitu. Gimana terus nak? Sini cepat jemput, ikut travel ya nak. Ikut travel ya nak. Terus bintang gitu nggak dibales-bales lagi. Sini cepet jemput, ikut travel. Bentar berubah, bentar enggak, yang tangguh jadi anak laki-laki yang kuat. Mama ini cari rezeki buat kamu sekolah. Gimana kalau kayak begini, mama ini baru kerja, mama kepikiran kamu kayak ini terus. Tolong kuatkan nak sampai puasa. Dan masih banyak tipikal chattingan dari ibundanya Bintang yang intinya menguatkan Bintang bahwa teruslah bertahan di sana nak gitu. Karena kan mama ini cari uang buat kamu, dan kamu kalau memang nggak betah di pondok pesantren tersebut, nanti habis lebaran, ya udah kamu gak usah balik lagi. Dan aku bisa bayangkan Ibu Susanti ini pasti ngerasa bersalah banget ya. Ngerasa bersalah bahwa seandainya gitu, bahwa kalau seandainya Bintang langsung dijemput hari itu, mungkin ceritanya tidak akan sampai seperti ini. Menurut aku untuk Ibu Susanti ini bukanlah salah ibu, ini adalah salah para tersangka, dan harusnya juga, I don't know ya, apakah kita boleh menyalahkan dari pihak pondok pesantrennya juga? Karena kalau kita lihat timeline-nya, dari Ibu Susanti mendapatkan chatan dari putranya itu di hari Senin, tanggal 19 Februari, dan kejadian itu hari Jumat, jadi ada sekitar 4 hari setelahnya. Artinya Bintang ini kan sudah berusaha untuk bertahan ya, dan hari itu udah bener-bener udah nggak kuat lagi. Ini adalah salah satu tipikal sih menurut aku, bahwa ada hal-hal yang merujuk kepada perundungan seperti ini. Tidak semua orang itu, mungkin ini bisa buat pelajaran ya. Seandainya saat itu Ibu Susanti langsung menghubungi pihak dari mungkin pondok pesantrennya, memberitahukan ada apa dengan putra saya, atau mungkin juga dari pihak pondok pesantren karena mereka kan tinggalnya di sana, harusnya pengawasan juga sangat ketat. Menurut aku ada sesuatu hal yang janggal dengan pondok pesantrennya. Kenapa? Oke, anggap aja mengenai hal-hal yang dikatakan mungkin tidak kooperatif, harusnya begini begitu, oke itu mungkin aja bisa. Tetapi yang paling signifikan adalah lokasi di tempat pondok pesantren tersebut. Anehnya adalah pada saat dari Gus Fatih yang mengantarkan salah satu pengurus pondok pesantren ke rumah kediamannya Bintang, malah dia ini berbohong. Bahkan juga kenapa mereka tidak langsung melaporkan kejadian tersebut di kepolisian setempat. Kan ini dilaporkan ke kepolisian setempat itu setelah jenazah Bintang itu sampai di kampung halamannya di Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi. Sebelum ini belum dilaporkan. Apakah seperti itu adalah indikasi bahwa ada beberapa kemungkinan. Mungkin yang pertama adalah pihak pondok pesantren ini ngerasa pengen menjaga nama baik yayasannya, makanya ditutupi.
kan ada dua kebohongan yang dilakukan di sini. Pertama bilang, ini Bintang jangan dibuka dulu kain, jangan dibuka lagi kain kafannya karena sudah disucikan. Itu jelas bohong banget lah ya. Bisa disucikan lagi, itu bukan hal yang tidak boleh kan ya. Bisa dilakukan otopsi harusnya untuk lebih clear. Kemudian juga dikatakan Bintang ini meninggal dunianya karena terjatuh, Ibu. Jelas-jelas ini sudah kebohongan yang luar biasa. Harus digali lebih dalam. Siapakah sosok dari keempat tersangka ini? Apakah pure hanya 4 tersangka ini? Motifnya apa? Kalau menurut keterangan dari Kapolres Kediri Kota bahwa motifnya ini dugaannya adalah karena adanya miskomunikasi dengan para senior. Aku nggak yakin. Miskomunikasi sampai sebegitunya. Bintang sudah memberikan pesan ke ibundanya di hari Senin sebelum hari Jumat, 4 hari sebelum kejadian. Artinya jauh sebelum hari Senin itu pun dia sudah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Sampai dia luka-luka seperti itu. Menurut aku untuk keluarga Bintang, mudah-mudahan tidak keberatan untuk dilakukan otopsi. Karena otopsi itu akan bisa menunjukkan lebih detail apa penyebab kematiannya, kapan, waktu kematiannya. Itu adalah bagian yang akan bisa ngebuat para tersangka itu mendapatkan hukuman yang maksimal. Takutnya adalah para tersangka ini juga sebenarnya melindungi ada orang lain yang sedang dilindungi. Apakah ada sosok penting di pondok pesantren ini, dan jangan-jangan 4 orang ini hanyalah tumbal aja, dan usianya juga masih 16 tahun dan juga 17 tahun. Hukumannya undang-undang itu nggak boleh lebih dari 10 tahun, tapi kalau untuk yang 18 tahun harusnya sudah bisa hukuman maksimal. Pasalnya ini harusnya nggak sekedar penganiayaan, tapi harusnya sudah merujuk ke pasal 340 adalah pembunuhan berencana. Logikanya ada luka yang terbuka di dada. Itu diapain coba? Kita pengen tahu penyebab kematiannya apa. Menurut aku adalah di dada itu kan jantung, itu adalah sangat vital, atau di bagian kepala. Karena pada saat tiba jenazah di rumah kediamannya Bintang pun di Kampung Anyar tersebut, di kerandanya itu penuh dengan noda merah yang terus mengalir kemana-mana. Karena itu masih segar. Artinya apa? Secara logika aja, berarti ada luka yang terbuka lebar dan aliran noda merah tersebut masih fresh, masih kemana-mana. Pasti aromanya juga kemana-mana juga, teman-teman. Ini kan aneh ya, udah tahu kejadian yang nggak wajar, tetapi tidak dilaporkan di kepolisian setempat di hari itu, di tempat pondok pesantrennya. Jadi untuk keluarga Bintang, pertama aku turut berduka cita sekali, tetapi teman-teman mudah-mudahan ada keadilan untuk Bintang, dan aku yakin ini adalah kayak fenomena gunung es. Mungkin saja ada banyak bintang-bintang di luar sana yang juga mengalami hal sama, atau jangan-jangan mengalami hal yang lebih parah lagi di pesantren ini. Kita nantikan update-nya seperti apa, dan mudah-mudahan penyidik bisa segera membongkar semuanya. Kita pengen tahu motifnya apa sebenarnya, dan aku yakin ini nggak mungkin kalau cuma dilakukan hanya spontanitas. Sudah ada berencana dengan indikasi alat buktinya, keterangan dari ibunda korban yang Bintang itu sudah minta dijemput di hari Senin, 4 hari sebelum kejadian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.